Biar Pak, kita aja Pak. Makasih. Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Jumpa lagi Bapak dan Ibu sekalian pada sesi yang kedua, tahap penilaian presentasi dan wawancara kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Kita akan kembali lagi dengan aturan main yang sama dengan sebelumnya, bahwa nanti kita akan ada presentasi selama 7 menit dari para inovator. Kemudian ada penayangan video inovasi 3 menit, akan dilanjutkan kemudian dengan testimoni atau dukungan keberlanjutan terhadap inovasi oleh kepala dinas ataupun yang mewakili, dan yang terakhir akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama tim panelis. Baik Bapak dan Ibu peserta kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2023, selanjutnya kami panggil untuk naik ke atas pentas inovasi rumah kurcaci dari RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Disilakan untuk naik ke atas pentas. Ya, silakan Pak Kabak. Baik, Bapak dan Ibu para tim penilai, baik yang ada di sini maupun yang ada di Zoom meeting, ini adalah inovasi rumah kurcaci dari RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu. Baik, Bapak dan Ibu para tim inovasi, saya akan mulai dengan tayangan video inovasi dengan 3 menit. Silakan. Merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Luwu, Kota Belopa. Seiring berjalannya waktu, banyak aspek permasalahan yang timbul. Salah satunya keadaan lingkungan rumah sakit, di mana masih banyak keluarga pasien yang duduk dan baring menunggu di koridor-koridor rumah sakit. Bangunnya rumah tunggu ini dapat memberikan manfaat yang besar pada rumah sakit, terkhusus pada keluarga pasien yang berada pada wilayah terpencil dan wilayah luar Kabupaten Luwu. Kegiatan kita pada pagi hari ini adalah meresmikan rumah kurcaci di dalam kompleks rumah sakit Batara Guru. Selamat sore Bu. Sampai dari mana Ki? Dari Pondrang Selatan. Desa Pondrang Selatan. Berapa hari Ki di sini? Baru 2 hari sampai ini. 2 hari. Ada keluarga tak dirawat? Di mana? Di ruangan bersalin, lagi bersalin. Oh iya. Apa kita rasa setelah menempati rumah ini, namanya rumah kurcaci, di rumah tunggu pasien untuk keluarga pasien? Apakah bermanfaat kita rasa atau bagaimana? Bermanfaat. Gimana? Ya enak, tempat itu kita kan enak di sini, ada tempat yang punya keluarganya pasien. Oke, tidak perlu lagi keluar mencari tempat yang jauh tuh. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Bagi kami ini sudah sangat bermanfaat sekali. Seandainya tidak ada di rumah tunggu, pasti kami mencari kemana-mana, di mana bisa cari rumah untuk ditempati, karena orang tua sekarang lagi dirawat di sini.
Baik, itu tadi video inovasi. Selanjutnya saya persilahkan kepada inovator untuk melakukan presentasi. Silakan Bapak mengambil tempat di depan. Ya, waktu untuk presentasi 7 menit Bapak, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penilai, mohon izin saya langsung saja. Inilah rumah sakit kami, Rumah Sakit Batara Guru, Rumah Kurcaci di RSUD. Ini posisi Rumah Kurcaci. Slide. Cikal bakal kami bangun Rumah Kurcaci pada saat kami awal bertugas di 2019. Inilah kondisi. Ini masih sepi karena sudah tahun 2020, sudah masa pandemi. Ini sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan rumah sakit. Itulah sebabnya kami mencari solusi, sudah menghadap ke pimpinan, ke Dewan Pengawas Rumah Sakit. Karena tidak ada anggaran dari daerah, kondisi keuangan rumah sakit juga tidak memungkinkan. Alhamdulillah Bapak Bupati memberikan petunjuk untuk memasukkan pengajuan ke CSR. Salah satu yang merespon adalah Bank BRI. Slide. Tujuannya pasti, tujuan utama bagaimana tercipta lingkungan di rumah sakit yang bersih, aman, dan nyaman. Tentunya untuk menambah kepuasan pasien dan memberikan kualitas pelayanan dari rumah sakit, dan memberikan juga manfaat untuk keluarga-keluarga pasien. Mereka tidak lagi untuk menginap di lorong-lorong atau kurir-kurir rumah sakit atau mencari kontrakan-kontrakan di luar rumah sakit. Slide. Awal tahun 2020 kami mengajukan, alhamdulillah direspon dari BRI Pusat Juli 2020. Awal tahun 2021 anggaran turun, kami mulai pembangunan dan selesai di Juli 2021 dan diresmikan Bapak Bupati di Agustus 2021. Ini jumlah anggaran 129 juta. Pada saat itu kami bangun satu unit ukuran 5x7 meter. Slide. Replikasi memungkinkan untuk diduplikatkan oleh rumah sakit lain ketika ada lahan, karena anggaran untuk yang kecil ini sekitar 50 juta. Memungkinkan ketika mereka ada lahan dan bisa membangun komunikasi ke CSR lainnya, sehingga bisa membangun rumah kurcaci di unit-unit rumah sakit yang lainnya. Kami berencana untuk tahun 2023 kembali ada respon dari CSR dari Bank BPD untuk menambah unit rumah kurcaci. Slide. Kebaruan menurut kami, karena menurut pengamatan kami belum ada rumah sakit terutama di Sulawesi Selatan dan mungkin di luar Sulawesi Selatan yang membangun rumah tunggu dalam kompleks rumah sakit. Nilai tambah bagi kami rumah sakit ada nilai tambah karena tercipta lingkungan dan bersih, nyaman dan memiliki nilai tambah di masyarakat karena masyarakat tidak lagi istirahat di koridor-koridor, masyarakat tidak lagi mencari kontrakan di luar rumah sakit. Keunikan menurut kami unik karena rumah kurcaci biasanya banyak ditempatkan di tempat-tempat wisata di Malino dan lain, tapi kami adanya di rumah kurcaci di dalam kompleks RSUD. Pengguna di 2021 karena baru berjalan di bulan Agustus baru sekitar 1.300 keluarga yang menempati. Kemudian 2023 sudah mencapai 2.300 lebih yang menggunakan. Ini keluarga, bukan orang. Jadi satu keluarga. Jadi rumah yang 5x7 tadi itu bisa 4 keluarga yang menempati, yang kecil bisa 2 sampai 2 keluarga. Sampai tahun 2022 kemarin sudah digunakan 2.324
keluarga yang menggunakan. Ya, slide. Indeks kepuasan, alhamdulillah salah satu dari berbagai dari masyarakat. Alhamdulillah dari tahun ke tahun indeks kepuasan kami di rumah sakit terus bertambah. Salah satunya karena adanya disiapkan rumah tunggu dalam kompleks rumah sakit yang kami beri nama Rumah Kurcaci. Slide. Ya, ini kondisi sebelum. Ini tahun 2020 sudah masa pandemi. 2019 akhir kami tidak mau berpikir untuk dokumentasikan karena hal yang jelek. Jadi pada saat 2021 yang telah berencana untuk mengadakan rumah tunggu baru ada dokumentasi. Alhamdulillah 2023 tidak ada lagi ditemukan orang yang duduk istirahat di koridor. Ini ruang perawatan bayi. Mohon izin, ruang perawatan bayi berdasarkan SOP di rumah sakit, kamar bersalin, ruang perawatan bayi ICU tidak dimungkinkan untuk keluarga pasien menunggu di dalam ruang perawatan bayi, kamar bersalin, dan ruang ICU. Inilah yang menyebabkan sebelumnya banyak keluarga yang menginap atau istirahat di koridor-koridor. Terima kasih dari kami, dan alhamdulillah pada bulan Agustus 2021 Bapak Bupati meresmikan dan diliput oleh berbagai media lokal baik di Palopo, Kabupaten Luwu, dan Kota Makassar, Provinsi Selatan. Itu mungkin dari kami, mohon arahan dan bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat Bapak. Ya, berikutnya saya persilahkan kepada Pak Kadis untuk memberikan testimoninya atau dukungan atas keberlanjutan inovasi Rumah Kurcaci. Silakan Bapak, waktunya 2 menit. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah Kabupaten Luwu mewakili Asisten 3 mendukung sepenuhnya kegiatan Kurcaci karena nilai manfaatnya lebih bagus dibanding sebelumnya. Pertama itu bagaimana Kurcaci bisa penyediaan tempat bagi keluarga pasien yang selama ini kita lihat di rumah sakit masih dalam suasana kotor karena rata-rata keluarga pasien itu beristirahat di koridor-koridor sehingga rumah sakit itu agak kotor, padahal sebenarnya rumah sakit itu harus bersih. Kedua, dalam rangka adanya Kurcaci ini, masyarakat kita atau keluarga pasien tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena tempat Kurcaci dengan ruangan perawatan berdekatan, jadi tidak terlalu berjauhan. Ketiga, bahwa dengan adanya Kurcaci ini mungkin selama ini baru barangkali Rumah Sakit Batara Guru Kabupaten Luwu yang mengadakannya begini, karena biasanya itu Rumah Kurcaci di tempat-tempat wisata, sehingga ada kesan-kesan bahwa ada keunikan di Rumah Sakit Batara Guru. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, bahwa selama juga ini Pak Dr. Daud menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit, alhamdulillah banyak perubahan di rumah sakit, baik segi pelayanan kesehatan maupun yang lain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 20 detik, mungkin Pak Kabak Organisasi bisa menambahkan sedikit? Masih ada waktu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat atau penduduk sebagai warga bangsa tentu harus diberi pelayanan yang baik kepada mereka, dan kedua yang lebih pokok sehingga mereka diberi pelayanan yang baik adalah mereka warga yang membayar pajak dengan taat selama ini. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Rumah Kurcaci ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan diskusi dan tanya jawab bersama tim penilai kita. Sudah bersiap di hadapan kita Bapak Ibu, ada 3 orang tim penilai. Kesempatan pertama saya beri sama Prof. Hedar. Silakan Prof. Saya sudah dilirik-lirik kode-kode ini. Ya, silakan Prof. Oh ya, makasih.
Ya, terima kasih Mbak Retno. Pak Kadis, Pak Direktur ya dengan Pak ini, teman inovator yang luar biasa. Saya waktu baca, sempat lihat ini, saya itu betul-betul merasa seperti saya bagian di dalamnya menikmati meskipun saya tidak menikmati. Karena ketika itu istri saya di rumah sakit. Nah, dan mengingatkan juga saya pengalaman saya itu tahun 2002 saya sandwich waktu itu di Australia di General Hospital di Adelaide di Australia. Waktu itu ada teman yang sakit. Nah, yang ada di sana hanya ruangan untuk nunggu saja. Padahal waktu itu keluarganya itu kan jauh-jauh dari Jakarta datang ke Adelaide di Australia kan. Datanglah saya kenal. Nah, ini bagi saya ini suatu hal yang amat baik dan belum banyak dilakukan. Nah, malah saya ingin menyarankan lagi, nanti satpamnya yang berjaga itu juga satpam yang ramah. Karena selama ini saya kelihatannya di rumah sakit itu satpam itu seperti apalah. Ini saya curhat ini ya. Karena saya mengalami kan, ketika ini kan istri saya rawat di rumah sakit. Untung saya ambil naik kelas jadi bisa keluarga masuk. Itu bukan karena saya dikenal, karena ini seandainya mungkin yang lain tidak bisa masuk ini. Tapi dengan adanya seperti ini, ya itu lebih bagus. Malah saya menyarankan gini, kalaupun rumah sakit lain tidak punya seperti ini, tidak punya ruangan yang khusus ini, dia berkolaborasi dengan misalnya hotel yang terdekat atau yang terdekat supaya aksesnya bagus. Ya, ini bagus ini. Mungkin bisa jadi contoh juga rumah sakit Wahidin juga yang parkir saja masuk itu kesulitan. Ini saya jadi waktu mahasiswa bimbingan saya itu pejabatnya saya katakan begini, yang pertama dulu perbaiki parkir. Ya, supaya image-nya ini bisa bukan lagi menjadi rumah sakit tapi rumah sehat. Artinya sehat pikirannya kita. Nah, termasuk juga nanti di sana tinggal kalau bisa mungkin memang saya mau tahu ini tarifnya berapa per malam Pak itu Pak Direktur. Jangan-jangan saya nanti mampir di sana ada keluarga di situ saja saya nginap saja daripada ambil hotel kan. Ya. Siap Prof, makasih banyak Prof. Izin, awalnya kami tuh mau pasang tarif karena petunjuk Pak Bupati ini gratis Pak. Oh luar biasa gratis ya. Ya. Luar biasa gratis, tapi tidak apa-apa sebenarnya pakai tarif nanti. Ya kan seperti saya ini kan masuk damping istri saya ambil, misalnya kan saya dapat kelas 1 kan, saya naik ambil ini karena saya mau longgar sedikit datang keluarga. Kan kita ini kan sebenarnya jangan sampai sudah sakit keluarga, kita jadi sakit juga. Apalagi ditambah misalnya seperti sekarang saya sebagai guru misalnya kan ngajar kan bisa online dilengkapi dengan fasilitas internet, fasilitas dengan apa. Dan di situ sekaligus ada pembelajaran tadi itu kan, pembelajaran buat keluarga. Tinggal nanti ditentukan gimana caranya syarat-syaratnya bisa tinggal di situ. Kan masalahnya begini biasanya. Ini kultur Indonesia, kalau biasanya gratis dia pikir gratis sih. Jadi seenaknya diapakan, tapi kalau berbayar ya, tapi ini juga tergantung dari orangnya juga ya. Tapi umumnya kalau yang gratis dia baikan ya. Padahal itu konsepnya adalah, ini ada konsepnya itu, saya waktu di Amerika itu, ada konsep di Amerika katanya lingkungan itu dijaga oleh penghuni yang akan datang. Jangan sampai kita masuk di sana nginap selama keluar, biarlah kencing saja tidak usah disiram. Besok kok orang lain masuk. Tidak boleh pikiran seperti itu muncul. Kita sama-sama care ya. Jadi mungkin gini ada efek pembelajarannya buat masyarakat Pak Direktur ini, dan itu bagus saya anggap bahwa ini bagus karena belum banyak lakukan. Ya jadi tinggal jangan gratis lah kalau perlu, kasih hitung-hitungan. Kan BLU kan statusnya kan, supaya nanti yang penting kalau perlu seperti hotel kan, ya hotel standar bikinkan ada ya kan, kalau di sana kan Muslim ada Al-Qur'annya di dalam, ada apa kan, pasti kan rajin mengaji itu, apalagi kalau sakit anaknya seperti saya itu rajin mengaji, siap tahajud, siapkan sujadah, siapkan apa semua, termasuk siapkan fasilitas wifi-nya yang cepat diakses ini. Dan terserah mau gratis lebih bagus lagi ya, nanti bisa kita ke sana mampir saya kita lihat ya. Makasih saya kira Bu Rektor. Iya, baik, terima kasih Prof. Itu tadi apresiasi yang luar biasa Pak ya terhadap inovasi rumah kurcaci. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Pak Lukman. Ya, ada Bapak? Silakan. Iya, terima kasih Mbak Retno. Ya, saya kira fasilitas yang dibuat ini adalah fasilitas pendukungnya yang disiapkan oleh rumah sakit. Yang pertama itu modelnya tadi, ya kan rumah kurcaci ya. Harus dipastikan menurut saya ini adalah
model yang paling murah, sehingga itu yang dipilih ya. Jangan sampai dengan model lain bisa kita buat tempat yang lebih luas, lebih nyaman ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari segi daya tampungnya tadi sudah dimunculkan data-datanya. Apakah memang selama ini orang yang menginap di situ, keluarga pasien yang menginap di situ, itu tidak ada yang tertolak akhirnya ya. Artinya semua orang yang datang itu harus bisa tertampung. Karena kalau itu terjadi, apalagi tadi gratis, maka harus ada mekanisme ya, berapa banyak pendamping keluarga yang bisa diterima, dan itu mungkin di awal harus disosialisasikan. Jadi besok-besok kalau dia datang, ya dia datang jangan terlalu banyak, karena ya memang kalau di kita kan itu budayanya seperti itu ya. Kalau ada yang masuk rumah sakit, ya satu kampung ikut mengawal ya, ikut menyertai, bukan hanya kadang-kadang keluarga dekat, tapi termasuk tetangga-tetangga. Sehingga kedepannya itu juga perlu dipikirkan menurut saya ya. Terus biayanya ini tadi ada CSR dari BRI ya. Apakah biaya itu sepenuhnya ditanggung oleh BRI atau apanya Pak? Kalau biaya pembangunannya yang 129 juta tadi ini. Izin Pak. Iya silakan. Semua biaya ditanggung sama BRI. BRI ya. Oh berarti memang bukan dari APBD ya, CSR ya. Siap. Ya baik, luar biasa itu. Menurut saya itu juga harus ditonjolkan ya. Karena ini bentuk kolaborasi. Saya tadi pikir ya mungkin BRI hanya mengambil bagian yang sedikit saja. Ternyata semua itu tadi ada 2023 BPD. Ya kalau sebuah nanti bank bisa kita ajak untuk membangun ya sangat bagus saya kira ya. Karena ini daerah baru dalam kompleks, tentu saja nanti di daerah lain yang yang kompleks atau tanah yang di rumah sakit itu seperti tadi yang Pak Prof sampaikan, kalau di UNAS ya mungkin agak susah, kecuali kalau dia memanfaatkan misalnya rusunawa yang ada, kalau misalnya selama ini sudah tidak inilah ya, karena kalau dari segi tanahnya kan mereka sudah sudah kurang begitu ya. Yang terakhir videonya tadi itu menurut saya masih perlu diperbaiki karena masih banyak yang gambar-gambar ya, pergantian gambar-gambar yang ada. Saya kira itu dari saya, Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Lukman. Selanjutnya Pak Rajendra, ada Bapak? Iya. Silakan. Dikit. Baik, makasih. Dari Luwu. Wah, Luwu ini ada ide baru juga ya, bagus. Nah, pertama, saya hanya mau ini soal kata kurcaci. Kenapa diambil kata kurcaci sebagai judul inovasinya ini? Karena kalau kulihat di Kamus Bahasa Indonesia, ini apalagi ini adalah tempat singgah atau menunggu para pasien ya, keluarganya. Itu artinya adalah orang halus yang konon kecil-kecil, yang suka mengganggu. Kurcaci. Iya. Itu pertama ya. Terus kedua, dana CSR dari BRI ini selalu dapat tiap tahun Pak. Terus mungkin kalau misalnya ada tiap tahun ada begitu, kira-kira bisa dimanfaatkan yang sama dengan ini. Cuma saya tidak tahu di luar hanya ini rumah sakit ya, rumah sakit daerah ya Pak. Siap, rumah sakit daerah. Ya mungkin hanya apalagi ini ya gratis ya. Cuma saya soroti tadi gratisnya itu. Kalau semuanya gratis gitu pelayanannya gimana Pak? Ya. Karena kita tadi Bapak sudah singgung bahwa sebaiknya yang menyangkut masalah sarana kesehatan itu ya harus sehat. Ya. Apa lingkungannya gimana supaya ya. Terus ke berikutnya dari sisi kolaborasi ini selain BRI dan CSR itu siapa saja yang punya pemangku kepentingan di sini dan apa kontribusinya? Ya. Selanjutnya ya itu tadi ya sama dengan pelayanan apa saja yang disediakan di rumah kurcaci ini.
Terus bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan berdasarkan inovasinya ini, Pak? Oke. Ya. Kasih. Cukup Bapak? Oke, ada 4 itu pertanyaannya Pak, banyak itu. Ya, saya simpan dulu Pak ya pertanyaannya. Kita bergabung dulu dengan tim penilai yang ada di Zoom. Ada Pak Sarwan. Iya. Ada yang ingin disampaikan Pak Sarwan? Cuma memperkuat saja beberapa pernyataan ya, terkait dengan dampak. Mungkin pertanyaan utamanya mungkin adalah kalau bisa dihitung juga dari rumah sakit bagaimana terkait dengan biaya operasional daripada rumah kurcaci ini yang penting sekali Bapak. Dan yang kedua juga mungkin juga bisa dihitung kalau seandainya tidak ada rumah kurcaci ini kan tadi sudah dihitung sekian ribu ya yang sempat tinggal di situ. Nah kalau ini tidak ada kira-kira berapa duit yang harus dikeluarkan oleh keluarga pasien itu untuk mencari rumah tinggal, sehingga itu bisa kita hitung bahwa dampaknya daripada inovasi ini sangat besar sekali dalam rangka untuk mengefisiensikan, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tadinya harusnya masyarakat kasih keluar uang. Dengan adanya inovasi ini masyarakat tidak perlu lagi untuk mengeluarkan duit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa dihitung Pak ya, biaya operasionalnya dari mana nih, jangan sampai membebankan rumah sakit juga. Nah itu aja, inovasinya ini bagus sekali, sukses selalu untuk lu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sarwan. Baik, kami persilakan Bapak untuk merespon kedua pertanyaan tadi, silakan. Cek, makasih. Jadi mulai dari provider, prinsipnya kan ini CSR, komitmen kami dengan bersama BRI, BRI bisa memberikan anggaran dengan syarat bermanfaat untuk masyarakat dan tidak boleh pungut biaya. Inilah salah satu alasan kenapa rumah kurcaci ini gratis. Karena kami mau berkesinambungan bekerja sama dengan BRI sehingga kami sepakat rumah kurcaci ini diberikan kepada masyarakat gratis. Terkait dengan biaya operasionalnya, sebenarnya kami awalnya untuk menerapkan biaya operasional. Cuma karena kebanyakan masyarakat, meskipun murah, tarif yang kami pasang awalnya 10.000 per kepala, 5.000 per kepala, dia bawa keluarga 3-4 kan 20.000 per malam. Mereka rata-rata keluarga yang kurang mampu Pak, dari pegunungan. Sehingga kami mengambil inisiatif untuk kepentingan, kebersihan, kenyamanan rumah sakit, operasional ditanggung oleh biaya BLUD rumah sakit, listrik saja dengan kebersihan. Memang clean service sudah disediakan, listrik kan tinggal sambung dari rumah sakit. Saya pikir biaya untuk dikeluarkan untuk ini tidak besar, tidak signifikan. Kemudian Pak, dari Pak Lukman tadi, modelnya Pak, modelnya setelah dipanggil tim perencana, menghitung anggaran, karena BRI sudah memberikan syarat tidak boleh lebih dari 120 juta. Maka dibentuklah modifikasi seminimal mungkin dengan bentuk atap yang tinggi begitu, meminimalkan biaya Pak, dengan model yang kecil. Daya tampung Pak, memang kadang ada yang tidak sempat, tidak dapat tempat. Yang tidak dapat tempat ini apa boleh buat, karena kami sudah berkomitmen untuk menjaga koridor, kami berikan kamar. Yang sebelumnya ada keluarga di kamar bersalin, yang SPP-nya belum boleh dikasih kamar, kami berikan kamar untuk mengantisipasi jangan sampai keluarga pasien ini menginap di koridor-koridor pasien. Terkait dengan itu kami tetap membatasi, karena memang biasa, apalagi banyak keluarga dari Wajo Pak, Koluwu, dari Siwa terutama perbatasan,
itu datang 1 mobil, Pak. Ya, lebih dari hampir sehingga berjalan dengan waktu kami membatasi maksimal 3 orang, kalau bisa 2 orang yang menempati per pasien, menempati rumah kurcaci. Kemudian dari Pak tadi, kenapa diberi nama kurcaci? Mohon maaf Pak, karena prinsipnya keluarga pasien yang menginap di koridor itu mengganggu kenyamanan, keamanan rumah sakit. Sehubungan dengan, karena kecil Pak, bangunannya kecil, bentuknya unik, maka kami berikan sepakat memberikan kurcaci. Sebelumnya namanya sebenarnya rumah tunggu keluarga pasien. Cuma karena bentuknya yang unik menurut kami melihat di Malino kasih nama juga rumah kurcaci, ya kami juga memberikan nama. Tapi dasarnya ini tadi, memang sebelum keluarga pasien ini kan mengganggu kondisi kenyamanan rumah sakit, kebersihan dan lain sebagainya, dan bentuknya juga kecil. CSR BRI, CSR kami ada beberapa yang berkontribusi ke rumah sakit, bukan cuma BRI, ada Bank BPD, dan ada 1 perusahaan di Kabupaten Luwu, PT Masmindo, perusahaan tambang yang belum berjalan, itu juga berkontribusi. Sehingga sampai tahun ini sudah ada 3 rumah. BRI karena harus mendapat izin dari pusat, tidak selalu setiap tahun untuk memberikan anggaran ke rumah sakit. Iya. Baik Bapak, saya kira cukup, waktunya sudah selesai, sudah habis. Kami persilakan kepada tim inovasi dari Luwu untuk meninggalkan tempat. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu atas inovasi rumah kurcaci. Ya, selanjutnya bersiap untuk naik ke atas pentas inovasi